Pipin, main tebak-tebakan yuk. Ayo. Sebutkan 5 nama pahlawan yang berawalan huruf M. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Aduh, si Pin ini malah ngajak guyon loh. Si Pin dan sahabat literasi semuanya, bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Apabila sahabat literasi ingin tahu lebih banyak tentang kisah para pahlawan bangsa, saksikan Cedar yang tayang di Instagram Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar. Seperti di Cedar edisi kali ini. Kira-kira akan menayangkan kisahnya pahlawan siapa ya? Sipin tahu nggak? Nggak tahu. Nah, daripada penasaran, yuk kita saksikan bersama tayangannya. Ayo, aku sudah tidak sabar melihatnya. Di sebuah pulau di Saparua dimulai cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat literasi, jumpa lagi di Cedar, cerita anak dalam jaringan. Yuk pergi berlayar menuju ke Maluku. Hai sahabat Cedar, dengarkan ceritaku. Bunda Syamsin namaku, Bunda Ida namaku. hari ini kami akan bercerita tentang sang pahlawan kita dari Pulau Maluku. Dialah Kapiten Patimura. Deru tembak dan pekik semangat peperangan bergemuruh di langit Maluku. Mereka berteriak mengobarkan semangat peperangan. Merdeka! 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 Segera rakyat Maluku menghancurkan dan membongkar perahu milik Belanda. Rambai-rambai pesanan Belanda pun mereka sita. Nah sahabat literasi, apa ya itu rambai-rambai? Rambai-rambai adalah perahu khas rakyat Maluku. Belanda menguasai wilayah Maluku sekitar abad ke-18 setelah merebutnya dari Portugis. Belanda bertingkah sewenang-wenang, menyiksa, merampas, bahkan petentang-petenteng membawa cambuk yang siap mereka gunakan untuk menyiksa rakyat Maluku yang membangkang. Belanda juga memonopoli perdagangan di wilayah Maluku. Mereka tak segan menghukum rakyat Maluku dengan cambuk-cambuk yang mereka bawa. Hal inilah yang menimbulkan kebencian besar rakyat Maluku kepada Belanda. Apalagi dengan peraturan mereka bahwa rakyat Maluku harus menyerahkan rambai-rambai mereka jika dibutuhkan. Kita tidak bisa terus begini. Belanda terus menyiksa kita. Benar. Semakin lama mereka semakin kejam, ucap rakyat Maluku. Dari penyiksaan, penindasan, dan sikap sewenang-wenang inilah yang membuat keluarga Thomas Matulesi atau lebih dikenal dengan Kapiten Patimura memiliki kebencian dan ingin melawan Belanda. Kapiten Patimura tumbuh ketika terjadinya peralihan pemerintahan dari Inggris ke Belanda. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni tahun 1783 di Haria Porto, Kepulauan Maluku. Ketika para pemimpin Maluku dan rakyat melaksanakan rapat, mereka memilih Patimura sebagai pemimpin mereka. Rakyat Maluku yang awalnya hanya berjuang secara individu, kemudian memilih Kapiten Patimura sebagai pemimpin pasukan mereka. Kita tidak bisa terus begini. Bagaimana kalau Patimura kita angkat sebagai pemimpin perjuangan kita? Kita harus bersatu untuk membalas kekejaman serdadu-serdadu Belanda. Kembali kepada pertempuran rakyat Maluku melawan Belanda,
Pertempuran ini berlangsung sekitar tahun 1817. Saat itu, rakyat Maluku di bawah pimpinan Thomas Matulesi berhasil menggempur balik Belanda yang baru saja mendapatkan Kepulauan Maluku dari Inggris. Kejadian itu membuat Van den Berg gelisah dan segera melaporkan pemberontakan dari rakyat Maluku ke Gubernur Van Middelburg. Tidak bisa dibiarkan. Rakyat Maluku sekarang sudah berani pada kita. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku harus mencari bantuan ke Gubernur Van Middelburg. Cepat, sampaikan permintaan pasukan ke Gubernur Van Middelburg. Belanda yang mulai kocar-kacir akibat serangan dari rakyat Maluku pun tidak tinggal diam. Mereka melaksanakan ekspedisi untuk menguasai Maluku kembali dengan taktik adu domba yang mereka lakukan. Akhirnya, pemimpin-pemimpin rakyat Maluku mulai terpecah belah. Bahkan, tempat persembunyian Patimura pun di Sirisori dengan mudah mereka ketahui dari pasukan yang berkhianat. Akhirnya, Patimura dan para rekan-rekan pejuang pun tertangkap. Mereka dibawa ke Saparua untuk selanjutnya dibawa ke Ambon. Berkali-kali Belanda membujuk Kapiten Patimura supaya mau bekerja sama. Namun Patimura memilih gugur di tiang gantungan sebagai putra kusuma bangsa daripada hidup dengan jabatan namun sebagai pengkhianat bangsa. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Nah, sahabat literasi, dari sepenggal cerita tentang Kapiten Patimura ini, marilah kita meneladani sikap cinta tanah air yang beliau miliki. Beliau tidak menjual kehormatan dirinya, keluarganya, terutama bangsa dan negaranya hanya demi kepentingan pribadi dan keselamatan diri semata. Cerita pahlawan kali ini luar biasa kan sahabat literasi? Beliau rela meregang nyawa di tiang gantungan demi memperjuangkan bangsa Indonesia. Apabila sahabat literasi ingin mengetahui lebih lengkap ceritanya, yuk datang saja ke Perpustakaan Kota Blitar, Jalan Veteran nomor 75. Dan inilah buku aslinya dari kisah para pahlawan yang disampaikan pada Cedar edisi kali ini. Sahabat literasi bisa langsung membaca atau meminjam bukunya. Demikian Cedar edisi kali ini. Sampai jumpa di episode Cedar berikutnya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sipin, gimana tadi setelah nonton kisahnya? Wow, bagus sekali. Sipin jadi tahu kisah tentang Patimura. Iya Sipin, kalau kita mau jadi bangsa yang besar, kita harus menghargai jasa para pahlawan. Oke Sipin dan sahabat literasi semuanya, jangan lupa ya untuk selalu kepoin Instagramnya Dinperpusip Kota Blitar. Sampai jumpa lagi. Dadah. Dadah.